Salam sahabat, hari ini Kamis 23 Oktober 2025. Kita belajar dari kitab Bilangan pasal 30. Bilangan pasal 30, demikianlah firman Tuhan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu, pada waktu mendengarnya, melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa, dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya, ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Nazar dan kepemimpinan laki-laki. Nazar adalah janji yang langsung diberikan kepada Allah. Seorang laki-laki yang bernazar bertanggung jawab atas nazar yang diucapkannya. Lain halnya dengan perempuan. Jika seorang perempuan bernazar ketika ia masih gadis dan berada di rumah ayahnya, maka nazarnya berlaku jika ayahnya tidak melarangnya dan tidak berlaku jika ayahnya melarangnya. Ketika gadis yang bernazar itu kemudian menikah, maka nazarnya berlaku jika suaminya tidak melarangnya dan tidak berlaku jika suaminya langsung melarangnya ketika mendengarnya. Adapun nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan berlaku bagi dirinya.
Jika seorang istri bernasar, maka nasarnya berlaku jika suaminya tidak melarangnya dan tidak berlaku jika suaminya langsung melarangnya ketika mendengarnya. Nasar merupakan niat yang serius. Pengkhotbah berkata, "Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya." Kita juga tidak bisa asal berkata kita khilaf dan melanggar nasar kita. Karena itu, kita perlu memikirkan dengan matang sebelum bernasar. Jangan membuat nasar yang kemudian kita sesali karena ternyata nasar yang harus dibayar terlalu mahal seperti yang dialami Yeftah. Nasar sangatlah serius karena kita langsung berjanji kepada Allah. Nasar tidak dapat diubah, terutama jika Allah telah memberikan apa yang kita minta. Untuk itu, Alkitab memerintahkan perempuan yang secara umum berada di bawah kepemimpinan laki-laki untuk mendapatkan persetujuan ayah atau suaminya untuk nasarnya, kecuali jika ia adalah janda atau sudah bercerai. Hukum tentang nasar perempuan ini hukum yang selaras dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan perlu serius menjalankannya, terutama dalam mengambil keputusan yang besar dan penting. Mari taat hukum Allah berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk menaati hukum Allah. Karena hukum Allah adalah kekuatan yang menolong kami di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.